Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Sejarah Kebudayaan Islam yang beranggotakan pertama Mbak Retno Sari Nur Azizah NIM 12201183345, kemudian saya sendiri Khalid Saifullah NIM 12201183346. Yang selanjutnya adalah Mbak Armia Inama Aulia NIM 12201183347. Kami akan menjelaskan materi kelompok kami. Waktu dan tempat kami persilahkan. Strategi dakwah pada periode Mekah. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah di Mekah dengan tujuan agar masyarakat bangsa Arab meninggalkan kejahilian yang telah dilakukan baik pada bidang agama, moral maupun hukum, sehingga menjadi umat yang meyakini kebenaran dari kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang telah disampaikan. Kemudian untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun strategi yang dilaksanakan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah agar tercapainya dakwah tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi pada waktu Nabi Muhammad dalam menerima wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1-5. Nabi tidak langsung mensyiarkan Islam, namun setelah turun wahyu yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk melakukan syiar Islam, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7, maka mulailah Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah, yaitu secara sembunyi-sembunyi. Fase ini merupakan fase dakwah dengan cara Nabi Muhammad mengajak keluarga dan para sahabat dekatnya, seperti Siti Khadijah yang berstatus sebagai istri Nabi Muhammad SAW yang masuk Islam di hadapan suaminya, sehingga ialah orang pertama yang masuk Islam. Kemudian dilanjutkan oleh sahabatnya, yaitu Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu dari Nabi Muhammad yang tinggal serumah dengan beliau. Setelah itu barulah Zaid bin Harithah, seorang budak yang dimerdekakan oleh Khadijah. Rasulullah juga bercerita kepada teman dekatnya, Abu Bakar. Ia pun beriman tanpa keraguan. Kemudian Abu Bakar juga berdakwah kepada teman-teman dekatnya, sehingga bertambahlah yang masuk Islam. Di antaranya yaitu Utsman bin Affan, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Al-Arqam bin Abi Arqam. Termasuk yang masuk Islam pada saat itu adalah Ummu Aiman. Mereka lah orang yang pertama masuk Islam pada fase sembunyi-sembunyi, yang dikenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awalun, yang berarti pemeluk Islam generasi awal. Fase dakwah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Adapun strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saat berdakwah selama fase sembunyi-sembunyi ini adalah dilakukan mulai di rumahnya Al-Arqam bin Abi Arqam. Mengapa di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam dilakukannya? Pertama, karena tempat tinggal Al-Arqam bin Abi Arqam berada di dekat Bukit Safa, tempat yang selalu ramai, sehingga aktivitas yang berjalan atau berlangsung di daerah tersebut tidak menimbulkan kecurigaan bagi siapapun. Tentu hal ini juga menyebabkan tidak adanya kecurigaan terhadap orang yang datang ke rumah Al-Arqam bin Abi Arqam dan mengadakan pertemuan di sana. Kedua, Al-Arqam bin Abi Arqam adalah musuh bagi Nabi Muhammad SAW dari Bani Makhzum yang sangat menentang dakwah yang dilakukan Nabi, sehingga mereka melakukan dakwah tepat di jantung musuh. Tentu hal ini tidak akan terduga oleh siapapun bahwa Nabi Muhammad melakukan dakwah Islam pada tempat tersebut, sehingga akhirnya tercapai tujuan Rasulullah untuk menyampaikan dan memberikan pelajaran kepada para sahabat, mengajarkan Al-Quran dan menyampaikan keimanan dan tauhid, serta beriman dengan hari akhir. Strategi kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan pada tahun keempat masa kenabian, Nabi Muhammad tetap melanjutkan dakwah beliau, dan ini mulai dilakukan secara terang-terangan di tempat-tempat orang berkumpul, bahkan di Ka'bah sekalipun. Hal ini beliau lakukan setelah datang perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94 agar melakukan dakwah beliau bukan hanya secara sembunyi-sembunyi, akan tetapi dilakukan secara terang-terangan dan terbuka. Dakwah terang-terangan yang dilaksanakan oleh Rasulullah justru mendatangkan dan menimbulkan kebencian bagi orang-orang kafir terhadap apa yang dibawa dan
disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka dilakukan penyiksaan terhadap orang-orang yang lemah. Di antaranya adalah terhadap keluarga Yasir dan putranya Ammar dan istrinya Sumayyah yang akhirnya menjadi wanita yang mati syahid. Selanjutnya yaitu B. Tantangan kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah dalam berdakwah itu kan secara terang-terangan dan terbuka. Maka pada itu mulai timbul tantangan demi tantangan. Tantangan yang dihadapi mulai dari bentuk yang sifatnya lunak dan bahkan ada dan sampai yang sifatnya keras, yaitu dengan cara menyakiti, menyiksa, dan melakukan pemboikotan terhadap Muhammad beserta kaum muslim. Adapun bentuk tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah yaitu yang pertama, tantangan yang sifatnya halus atau bersifat lunak, seperti pimpinan kaum Quraisy mendatangi Nabi Muhammad secara langsung maupun mendatangi paman Nabi Muhammad yaitu Abu Thalib. Itu kemudian Nabi Muhammad SAW juga mendapat bujukan berupa harta, kedudukan, dan bujukan wanita. Kaum kafir Quraisy mengutus utusannya yaitu Utbah bin Rabi'ah untuk merayu dan bernegosiasi pada Nabi Muhammad dengan menjanjikan beberapa pun harta yang diinginkan Nabi. Mereka juga membujuk Nabi untuk dijadikan raja serta diiming-imingi dengan wanita asalkan Nabi Muhammad mau untuk menghentikan dakwahnya. Tetapi dengan rayuan itu Nabi Muhammad tetap menolak. Selanjutnya yaitu bujukan lainnya, yaitu dengan menawarkan pertukaran sesembahan. Apa maksudnya? Yang dimaksud dengan pertukaran sesembahan yaitu kaum kafir Quraisy menawarkan supaya Nabi Muhammad SAW mau menyembah sesembahan kafir Quraisy, yaitu patung Lata dan Uzza, dan untuk beberapa harinya. Kemudian mereka juga akan bersedia menyembah Allah, tapi itu cuma sementara. Tapi Nabi Muhammad juga menolaknya. Hal itu ditantang oleh Rasulullah melalui firman Allah Subhanahu wa taala Al-Kafirun ayat 1-3. Begitu juga Rasulullah mengatakan, seandainya matahari berada dalam genggamanku dan kananku dan di tangan kananku dan rembulan berada dalam genggaman tangan kiriku, maka hal ini tidak akan bisa memberhentikan aku dalam berdakwahnya. Begitu perkataan yang diucapkan Rasulullah ketika menolak. Karena bujukan langsung terhadap Nabi tidak berhasil, maka kaum pemimpin kafir mengunjungi paman Nabi Muhammad yaitu Abu Thalib. Mereka meminta Abu Thalib agar bersedia untuk menggantikan Rasulullah dengan pemuda yang lebih gagah dan ganteng asalkan paman Nabi mau menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan dakwahnya serta tidak berusaha menghalangi kaum Quraisy dalam membunuh Nabi. Hal ini ditentang dengan keras oleh Abu Thalib. Karena kaum kafir Quraisy itu melakukan pembujukan secara lunak, itu tidak berhasil oleh kaum kafir Quraisy. Akhirnya mereka mulai melakukan tindakan kekerasan, tantangan yang bersifat keras setelah dengan berbagai cara yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk Rasulullah agar menghentikan dakwanya untuk tidak mau juga tidak berhasil. Akhirnya upaya tersebut, kekerasan tersebut diantaranya yaitu kaum kafir Quraisy menghina dan memberikan panggilan orang gila, bahkan disebut sebagai tukang sihir. Bahkan bukan hanya itu saja, tetapi beliau pernah dilempari dengan kotoran manusia ataupun kotoran hewan juga. Mereka juga berusaha mencelakai Muhammad dengan cara benda-benda yang berbahaya di depan rumah. Nabi Muhammad tetap sabar dan tidak membalas perbuatan mereka. Bentuk tantangan lainnya yaitu penyiksaan terhadap umat muslim, seperti yang dilakukan oleh Bilal. Ia dijemur sampai dilepari batu di bawah terik matahari. Bahkan Bilal juga mendapatkan penyiksaan dengan dicambuk dan ditimpakan batu yang sangat besar pada tubuh Bilal. Kemudian Abu Bakar diselamatkan oleh
Kemudian Abu Bakar diselamatkan Bilal dengan membeli Bilal pada tuannya dengan harga yang sangat tinggi. Penyiksaan juga dirasakan oleh ayah serta ibu Ammar bin Yasir. Bahkan mereka dibunuh dengan cara jantungnya ditusuk oleh Abu Jahal. Itu tadi adalah contoh dari kekerasan yang bujukan-bujukan yang dilakukan dengan kekerasan. Tekanan yang diberikan oleh orang-orang kafir semakin keras terhadap dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Terlebih setelah meninggalnya dua orang yang selalu melindungi dan menyokong Nabi Muhammad SAW dari orang-orang kafir, yaitu paman beliau Abu Thalib dan istri tercinta beliau Khadijah. Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Tahun ini merupakan tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad sehingga dinamakan Amul Huzn. Yang lebih menyedihkan adalah bahwa Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Baik, untuk poin-poin C, sebab-sebab kaum kafir Quraisy menentang dakwah Nabi akan saya sampaikan sendiri. Mengapa dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad selalu ditentang oleh kaum kafir Quraisy? Hal tersebut timbul karena beberapa faktor, yaitu mereka kaum kafir Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka mengira bahwa tunduk kepada Nabi Muhammad berarti tunduk kepada kepemimpinan Bani Abdul Muthalib. Taklid kepada nenek moyang, kebiasaan yang berurat akar pada bangsa Arab, sehingga sangat berat bagi mereka untuk meninggalkan agama nenek moyang yang mengikuti agama Islam. Inilah salah satu contoh yang terjadi pada diri paman Nabi Muhammad, Abu Thalib, pemahat dan penjual batu, memandang Islam sebagai penghalang rezeki. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.